Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penelitian etnografi dan penelitian historis. Saya sendiri M. Agung Dharma Himawan beserta teman-teman dari kelompok 5 yaitu Dwi Wahyuni, Nikadik Desilia Sagita, dan Nurhaliza. Yang pertama akan memaparkan materi adalah saya sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Nah, di sini ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama penelitian fenomenologi, yang kedua penelitian etnografi, yang ketiga penelitian studi kasus, yang keempat penelitian historis, dan yang terakhir penelitian teori dasar. Nah, di kesempatan kali ini materi yang akan kami sampaikan hanyalah penelitian etnografi dan penelitian historis. Nah, selanjutnya untuk penelitian etnografi ada pengertian, konsep, pengambilan sampel, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, keuntungan dan kerugian, serta contohnya. Yang pertama adalah pengertian penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah penelitian dengan metode atau cara mendokumentasikan atau menggambarkan pengalaman sehari-hari individu dengan mengamati dan mewawancarai mereka dan orang lain yang relevan. Yang kedua, konsep etnografi. Ada sejumlah konsep yang memandu pekerjaan etnografer saat mereka melakukan penelitian di lapangan, yang meliputi budaya, pandangan holistik, kontekstualisasi, perspektif emik, berbagai realitas, deskripsi tebal, pemeriksaan anggota, dan orientasi tidak menghakimi. Selanjutnya konsep etnografi. Yang pertama adalah budaya, yaitu interpretasi dari budaya kelompok dipertimbangkan oleh banyak peneliti menjadi kontribusi utama penelitian etnografi. Jadi untuk meneliti konsep budaya itu sendiri sangat erat kaitannya dengan responden. Jadi kita tidak bisa menyepelekan apa itu yang disebut dengan budaya, karena budaya sangat mempengaruhi perilaku dari responden yang kita teliti. Yang kedua, perspektif holistik, yaitu mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang sejarah kelompok tersebut, struktur sosial, politik, keyakinan agama, simbol, ritual, dan lingkungan. Nah, jadi maksudnya di sini perspektif holistik itu kita dalam melakukan penelitian kualitatif itu mencoba untuk merangkum berbagai hal menjadi satu, atau kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih luas dari apa yang kita teliti dengan mengamati berbagai hal atau berbagai faktor-faktor yang terkandung dalam penelitian kita. Yang ketiga, kontekstualisasi, yaitu ketika seseorang peneliti mengkontekstualisasikan data, dia menempatkan apa yang dilihat dan didengar ke dalam perspektif yang lebih luas. Dan yang selanjutnya, perspektif emik. Perspektif emik mengharuskan seseorang untuk mengenali dan menerima gagasan tentang berbagai realitas. Yang kelima, deskripsi tebal. Di dalamnya melibatkan penggambaran apa yang telah mereka lihat dan dengar pekerjaan mereka di lapangan dengan sangat rinci, seringkali menggunakan kutipan ekstensif dan para peserta dalam studi mereka. Ya, kita dapat memahami bahwa penelitian kualitatif karena berlatar belakang deskriptif, maka akan banyak menyusun kata-kata yang menggambarkan perilaku atau pola yang ada atau terjadi pada responden yang kita amati. Jadi penelitian kualitatif memungkinkan kita menuliskan berbagai kejadian yang terjadi saat penelitian. Jadi penelitian kualitatif identik dengan tulisan yang tebal. Yang keenam, memeriksa anggota.
Salah satu strategi utama yang digunakan dalam penelitian etnografi untuk memvalidasi keakuratan temuan peneliti. Jadi memeriksa anggota ini maksudnya apa yang kita teliti, kita cocokkan lagi dengan pendapat atau tanggapan dari responden yang kita amati. Jadi kita mengecek lagi data yang kita telah dapatkan dan cross-check dengan responden. Yang selanjutnya, orientasi tidak menghakimi. Orientasi tidak menghakimi adalah orientasi yang tidak mengharuskan peneliti melakukan yang Maksudnya orientasi yang mengharuskan peneliti melakukan yang terbaik untuk menahan diri dari membuat penilaian nilai tentang praktik yang tidak biasa. Kesalahan paling serius yang dapat dilakukan seorang etnografer adalah memaksakan standar perilaku dan nilai budayanya sendiri ke dalam budaya lain. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan budaya yang kita miliki ke dalam budaya orang lain. Jadi kita harus menerima berbagai budaya yang ada pada tiap-tiap responden. Selanjutnya, pengambilan sampel di penelitian etnografi. Karena etnograf berusaha mengamati segala sesuatu dalam latar atau situasi yang mereka amati, dalam arti tertentu, mereka tidak mengambil sampel sama sekali. Tetapi, yang telah kami sebutkan sebelumnya, tidak ada peneliti yang dapat mengamati semuanya. Sejauh apa yang diamati hanya sebagian dari apa yang mungkin diamati. Apa yang diamati oleh seorang peneliti, oleh karena itu, sampel de facto dari semua kemungkinan pengamatan yang mungkin dilakukan. Juga, sampel orang yang dipelajari oleh ahli etnografi biasanya kecil, seringkali hanya beberapa individu atau satu kelas, dan tidak memungkinkan generalisasi untuk populasi yang lebih besar. Faktanya, banyak ahli etnografi menyatakan sejak awal studi bahwa mereka tidak berniat mengeneralisasi hasil studi mereka. Apa yang mereka cari, mereka tunjukkan adalah pemahaman yang lebih lengkap tentang situasi tertentu. Jadi, sampel dari penelitian etnografi itu biasanya kecil ya. Kalau di sekolah itu biasanya hanya diambil 1 atau 2 kelas saja. Kenapa? Karena untuk melakukan penelitian kualitatif itu memang kita harus sungguh-sungguh dalam melakukannya, karena kita dituntut untuk mendapatkan informasi yang sangat mendalam dari responden yang kita amati. Nah, setelah kita dapat informasi yang kita teliti, itu tidak bisa dijadikan sebagai generalisasi untuk suatu kelompok yang kita teliti. Kenapa? Karena biasanya informasi yang kita dapat itu hanya berlaku pada kelompok yang kita amati saja, dan tidak bisa digeneralisasi ke kelompok yang lain. Yang keempat, hipotesis pada penelitian etnografi. Penelitian etnografi jarang memulai penelitian mereka dengan hipotesis yang tepat. Sebaliknya, mereka mencoba untuk memahami situasi yang sedang berlangsung atau serangkaian aktivitas yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Mereka mengamati untuk jangka waktu tertentu, merumuskan berbagai hipotesis awal yang menyarankan mereka kepada jenis pengamatan tambahan yang dapat mengarahkan mereka untuk merevisi kesimpulan awal mereka, dan seterusnya. Jadi saat awal memang biasanya tidak ditetapkan hipotesisnya, namun mungkin nanti saat penelitian baru akan ditemukan apa yang ingin benar-benar dibahas dalam penelitian tersebut. Baik, selanjutnya adalah pengumpulan data pada penelitian etnografi. Dua cara utama pengumpulan data dalam penelitian etnografi adalah memulai observasi partisipan dan wawancara. Melalui wawancara, peneliti dapat menetapkan konteks yang lebih luas dari apa yang dia lihat, dengar, atau alami. Observasi partisipan menggabungkan partisipasi dalam kehidupan orang-orang yang diteliti dengan pemeliharaan jarak profesional yang memungkinkan observasi dan pencatatan data yang memadai. Selanjutnya, ada analisis data dalam penelitian etnografi. Analisis adalah salah satu aspek paling menarik dari penelitian etnografi. Ini dimulai dari saat pertama peneliti memilih masalah untuk dipelajari dan berlanjut hingga laporan akhir ditulis.
Beberapa yang lebih penting termasuk triangulasi, mencari pola, mengidentifikasi peristiwa utama, menyiapkan representasi visual menggunakan statistik, dan kristalisasi. Berikut adalah uraian dari keenamnya. Yang pertama ada triangulasi. Triangulasi adalah fundamental dalam penelitian etnografi. Pada dasarnya, ini menetapkan validitas observasi etnografer. Ini melibatkan pemeriksaan apa yang seseorang dengar dan lihat dengan membandingkan lebih dari satu sumber informasi. Yang kedua, ada pola. Mereka yang melakukan penelitian etnografi mencari pola dari cara orang berpikir dan berperilaku. Para peneliti memulai dengan sejumlah besar informasi yang tidak terdiferensiasi dan kemudian dengan membandingkan dan membedakan apa yang mereka kumpulkan, mengurutkan informasi ini sampai garis pemikiran atau pola perilaku yang dapat dilihat muncul. Mereka kemudian mengamati dan mendengarkan lagi untuk melihat apakah pengamatan baru sesuai dengan apa yang mereka lihat dan dengar sebelumnya. Ini kemudian membutuhkan pemilahan dan pemilihan lebih lanjut sampai para peneliti yakin bahwa apa yang mereka gambarkan sesuai dengan apa yang diamati. Selanjutnya, peristiwa penting. Peristiwa penting terjadi di setiap kelompok sosial dan memberikan data yang dapat digunakan peneliti etnografi untuk mendeskripsikan dan menganalisis seluruh budaya. Mereka menyampaikan banyak sekali informasi. Mereka menyampaikan lensa untuk melihat budaya. Peristiwa semacam itu sangat berguna untuk analisis, karena tidak hanya membantu peneliti memahami kelompok yang dia pelajari, tetapi juga membantu peneliti menjelaskan budaya kelompok kepada orang lain. Yang keempat, ada representasi visual. Ini termasuk hal-hal seperti peta, misalnya ada ruang atau sekolah, diagram alur, di dalamnya ada siapa mengatakan apa kepada siapa selama diskusi kelas. Ada diagram organisasi, misal bagaimana perpustakaan sekolah diatur. Lalu ada sosiogram, misal di mana siswa menerima paling banyak undangan untuk berpartisipasi sebagai anggota tim peneliti kelas. Lalu ada matriks. Proses penyiapan representasi visual seringkali dapat membantu peneliti mengkristalisasi pemahamannya tentang suatu area, sistem, lokasi, atau bahkan interaksi. Representasi visual adalah alat yang sangat berguna dalam etnografi penelitian. Yang kelima, ada statistik. Mereka memang menggunakan statistik parametrik ketika mereka memiliki sampel yang besar. Meskipun demikian, menggunakan statistik dalam penelitian etnografi menghadirkan sejumlah masalah. Memenuhi asumsi yang dibutuhkan oleh banyak pengujian inferensial, misal aspeknya acak. Seringkali hampir tidak mungkin. Biasanya studi etnografi menggunakan sampel kecil dan sampel bertujuan. Yang keenam, ada kristalisasi. Hal penting yang perlu disadari tentang analisis data etnografi adalah tidak ada tahapan atau waktu tunggal saat kristalisasi terjadi. Analisis ganda dan berbagai bentuk sangat penting. Seringkali bersifat siklus, data dikumpulkan, dipikirkan, lebih banyak data dikumpulkan, pola dicari lagi, lebih banyak data dikumpulkan kembali, pola baru dicari, matriks dan kemudian lebih banyak matriks dikembangkan dan seterusnya. Analisis data dalam etnografi sedang berlangsung dari awal hingga akhir. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari penelitian etnografi. Kelebihan dari penelitian etnografi yaitu pertama, memberikan peneliti perspektif yang jauh lebih komprehensif daripada bentuk penelitian pendidikan lainnya. Kedua, penelitian etnografi juga cocok untuk topik penelitian yang tidak mudah diukur.
misalnya untuk mempelajari perilaku kelompok dari waktu ke waktu dengan mengamati dalam lingkungan alaminya. Kemudian kelemahan dari penelitian etnografi yaitu pertama, sangat bergantung pada observasi dan interpretasi peneliti tertentu. Hal ini dikarenakan data numerik pada penelitian etnografi jarang tersedia, maka biasanya tidak ada cara untuk memeriksa validitas kesimpulan peneliti. Akibatnya, bias dari pengamat hampir tidak mungkin dihilangkan. Kedua, dikarenakan biasanya hanya satu situasi yang diamati, generalisasi hampir tidak ada, kecuali jika memungkinkan untuk mereplikasi penelitian dalam pengaturan atau situasi lain oleh peneliti lain. Ketiga, karena peneliti biasanya memulai pengamatannya tanpa hipotesis khusus untuk dikonfirmasi atau disangkal, istilah mungkin tidak didefinisikan, dan karenanya variabel atau hubungan tertentu yang sedang diselidiki mungkin tetap tidak jelas. Contoh dari penelitian etnografi yaitu dumping ground atau alternatif yang efektif, sebuah program pencegahan putus sekolah di sekolah perkotaan, karya dari Coral Groth dari Universitas Utah. Untuk lebih lengkapnya, silakan baca pada makalah. Selanjutnya yaitu penelitian historis. Penelitian historis yaitu penelitian yang di dalamnya tidak ada manipulasi atau kontrol variabel seperti yang ada dalam penelitian eksperimental. Unik karena berfokus terutama pada masa lalu. Beberapa aspek masa lalu dipelajari dengan membaca dokumen pada masa itu, memeriksa barang peninggalan, atau mewawancari individu yang hidup pada masa itu. Kemudian merekonstruksi atau penyusunan kembali apa yang terjadi selama waktu itu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi, meskipun hal ini tidak akan pernah sepenuhnya dicapai, karena asal dari informasi dan mengenai masa lalu yang selalu tidak lengkap. Peneliti pendidikan melakukan penelitian historis karena beberapa alasan. Pertama, untuk membuat orang sadar tentang apa yang telah terjadi di masa lalu, sehingga mereka dapat belajar dari kegagalan dan kesuksesan di masa lalu. Kedua, untuk mempelajari bagaimana hal-hal dilakukan di masa lalu untuk melihat apakah itu mungkin berlaku untuk masalah dan kekhawatiran saat ini. Daripada menciptakan kembali, maka lebih bijaksana melihat ke masa lalu untuk mengetahui apakah suatu inovasi yang diusulkan telah dicoba sebelumnya. Ketiga, untuk membantu dan memprediksi jika sebuah ide atau pendekatan tertentu telah dicoba sebelumnya, bahkan dalam keadaan yang agak berbeda. Hasil di masa lalu mungkin menawarkan kepada pembuat kebijakan beberapa ide tentang bagaimana rencana saat ini akan berubah. Keempat, untuk menguji hipotesis tentang hubungan atau tren. Ketika dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan hati-hati, penelitian historis dapat mengarah pada konfirmasi atau penolakan hipotesis relasional juga. Kelima, untuk memahami praktik dan kebijakan pendidikan saat ini dengan lebih lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. B. Langkah-langkah yang terlibat dalam penelitian historis. Terdapat 4 langkah dalam penelitian historis. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Menentukan sumber relevan. 3. Meringkas informasi. Dan 4. Mengevaluasi sumber. 1. Mendefinisikan masalah. Hal yang sedikit unik untuk penelitian historis adalah bahwa suatu masalah dapat dipilih untuk penelitian yang datanya tidak mencukupi.
Seringkali data penting yang menarik atau jenis dokumen tertentu, seperti buku harian atau peta dari periode tertentu, tidak dapat ditemukan dalam penelitian historis. Akibatnya, lebih baik untuk mempelajari secara mendalam masalah yang didefinisikan dengan baik, yang mungkin lebih sempit dari apa yang diinginkan, daripada mengejar masalah yang dinyatakan lebih luas yang tidak dapat didefinisikan secara tajam atau diselesaikan sepenuhnya. Seperti semua penelitian, sifat dari masalah atau hipotesis memandu penelitian, jika didefinisikan dengan baik, penyelidik dapat memulai dengan baik. 2. Menemukan sumber relevan. Bahan sumber historis dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori dasar, yaitu A. Dokumen, B. Catatan numerik, C. Pernyataan lisan, dan D. Relik atau barang peninggalan. Seperti dalam semua penelitian, penting untuk membedakan antara sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau sumber pertama atau sumber utama adalah sumber yang disiapkan oleh individu yang menjadi peserta atau saksi langsung peristiwa yang dijelaskan. Contohnya, laporan peneliti dari hasil eksperimennya sendiri. Sedangkan sumber sekunder atau sumber kedua adalah dokumen yang disiapkan oleh seorang individu yang bukan saksi langsung suatu peristiwa, tetapi yang memperoleh gambaran tentang peristiwa tersebut dari orang lain. 3. Meringkas informasi. Proses peninjauan dan penggalian data dari sumber-sumber historis pada dasarnya adalah menemukan relevansi atau hubungan atau kaitan materi tertentu dengan pertanyaan atau masalah yang sedang diselidiki. Merekam data bibliografi lengkap dari sumber, mengatur data yang dikumpulkan di bawah kategori yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari, dan meringkas informasi terkait atau fakta penting, kutipan, dan pertanyaan pada catatan. Yang keempat, mengevaluasi sumber. Terdapat pertanyaan kunci untuk setiap peneliti historis. Pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, apakah dokumen ini benar-benar ditulis oleh penulis yang seharusnya? Atau apakah dokumen itu asli? Dan yang kedua, apakah informasi yang terkandung dalam dokumen ini benar? Atau apakah dokumen ini akurat? Pertanyaan pertama mengacu pada apa yang dikenal sebagai kritik eksternal, dan pertanyaan kedua mengacu pada apa yang dikenal dengan kritik internal. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal mengacu pada keaslian setiap dan semua dokumen yang digunakan peneliti. Peneliti yang terlibat dalam penelitian historis ingin mengetahui apakah dokumen yang mereka temukan benar-benar disiapkan oleh penulis dokumen tersebut. Jelas, dokumen yang dipalsukan dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Hal penting yang perlu diingat terkait kritik eksternal adalah peneliti harus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa dokumen yang mereka gunakan adalah asli. Kritik internal. Setelah peneliti yakin bahwa dokumen sumber itu asli, mereka perlu menentukan apakah isi dokumen itu akurat. Ini dikenal sebagai kritik internal. Baik keakuratan informasi yang terkandung dalam sebuah dokumen maupun kebenaran penulisnya perlu dievaluasi. C. Analisis data pada penelitian historis. Peneliti historis harus menemukan cara untuk memahami data yang memiliki jumlah yang sangat besar dan kemudian mensintesisnya atau mencampurnya menjadi narasi yang bermakna. Beberapa peneliti lebih suka beroperasi dari model teoritis yang membantunya mengatur informasi yang telah dikumpulkan dan bahkan mungkin menyarankan kategori untuk analisis konten. D. Generalisasi dalam penelitian historis. Sampel yang diteliti ditentukan oleh sumber-sumber historis yang tersisa dari masa lalu. Validitas generalisasi yang ditarik dapat diperkuat dengan meningkatkan ukuran dan keragaman sampel data yang menjadi dasar generalisasi. Untuk penelitian historis yang melibatkan penelitian catatan kualitatif, dalam banyak kasus, bagi seorang peneliti untuk menarik sampel data yang representatif dari kelompok besar peserta pendidik, dan orang lain yang terwakilkan dalam masalah sekolah, nilai ujian, laporan sensus, dan dokumen lainnya. Keuntungan dan kerugian penelitian historis. Keuntungan dari penelitian historis adalah memungkinkan penyelidikan topik dan pertanyaan yang tidak dapat dipelajari dengan cara lain.
Ini adalah satu-satunya metode penelitian yang dapat mempelajari bukti dari masa lalu. Selain itu, penelitian historis dapat menggunakan bukti yang lebih luas daripada kebanyakan metode lain, dengan kemungkinan pengecualian penelitian etnografi dan penelitian kasus. Dengan demikian, ini memberikan alternatif dan mungkin sumber informasi yang lebih kaya tentang topik tertentu, yang juga dapat dipelajari dengan metodologi lainnya. Sedangkan kerugian pada penelitian historis adalah tindakan yang digunakan dalam metode lain untuk mengontrol ancaman terhadap validitas internal tidak mungkin dilakukan dalam penelitian ini. Batasan yang berlakukan oleh sifat sampel dokumen dan proses instrumentasi atau analisis konten cenderung berat. Peneliti tidak dapat memastikan keterwakilan sampel. Mereka juga tidak dapat memeriksa keandalan dan validitas kesimpulan yang dibuat dari data yang tersedia. Melakukan penelitian historis membutuhkan lebih dari sekedar menggali materi yang bagus. Jika dilakukan dengan benar, hal itu dapat menuntut beragam keterampilan daripada metode lainnya. F. Contoh penelitian historis. Penelitian historis dari Lydia Armstrong, yaitu aktualisasi diri dalam periode transisi, dapat dibaca selengkapnya pada makalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.